Sejarah Kawah Candra di Muka, Dieng. Kawah Candra di Muka bertepatan di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dieng adalah kawasan gunung berapi, di mana pesona alamnya begitu luar biasa. Banyak cerita, legenda, dan mitos yang sampai saat ini diyakini kebenarannya oleh masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Salah satunya adalah mitos mengenai kawah-kawah yang ada di kawasan gunung di sana. Kawah yang menjadi salah satu tempat favorit para pengunjung atau para pendaki gunung di daerah Dieng. Pernahkah Anda berkunjung ke Dieng? Jika pernah, maka tentu Anda tak asing lagi, bukan dengan nama Kawah Candra di Muka, sebuah kawah yang sangat terkenal karena pesona alamnya, juga karena kisah di balik terbentuknya kawah tersebut. Kejadian sejarah yang terjadi tentang kawah ini menimbulkan banyak pertanyaan, diantaranya kesaktian apa yang ada dalam Kawah Candra di Muka. Kesaktian yang dimiliki Gatot Kaca. Ya, Gatot Kaca adalah seorang tokoh pewayangan yang merupakan anak dari salah satu Pandawa Lima, yakni Werkudara atau Bima. Sewaktu bayi, Raden Gatot Kaca lahir dengan nama Jabang Tetuka. Sejak lahir, dirinya digodok atau dimasukkan dalam Kawah Candra di Muka. Dirinya digembleng di lahar panas tersebut guna membersihkan diri karena Jabang Tetuka wujudnya adalah seorang raksasa. Sang ayah Werkudara percaya bahwa anaknya tersebut kelak menjadi ksatria yang tangguh, sehingga harus digembleng di Kawah Candra di Muka yang panas serta penuh dengan zat berbahaya itu. Namun anehnya si Jabang Tetuka tak mengalami sakit ataupun hal buruk lainnya. Justru dirinya terus tumbuh menjadi bayi yang sehat dan kuat. Keajaiban Kawah Candra di Muka. Otot kawat balung wesi. Sang bayi yang dulunya lemah pun berkembang menjadi sangat kuat dan sakti mandraguna, yang sering digambarkan menjadi berotot kawat, bertulang besi, darah gala-gala kulit karet, rambut jarum, mata laksana sinar kilat yang bisa menghancurkan leburkan apa saja yang dia pandang dengan tajam. Setelah proses perebusan anak ajaib yang bernama Gatot Kaca selesai, beberapa silang kemudian terjadi keributan di Kayangan, dan akhirnya Gatot Kaca pun diminta untuk pergi ke Kayangan. Ternyata di Kayangan terjadi keributan akibat adanya gangguan oleh seorang monster atau raksasa yang diutus oleh seorang patih Kalasekipu. Para penghuni Kayangan percaya bahwa hanya Gatot Kaca lah yang mampu menghadapi si raksasa karena bentuk atau wujud asli dari Gatot Kaca yang juga seorang raksasa. Saat itulah pertama kalinya Gatot Kaca bertarung dan menghadapi musuh seorang raksasa. Akhirnya Gatot Kaca membunuh raksasa itu dengan ilmu ajian Aji Semu Gunting, dan usaha Gatot Kaca itu pun membuahkan hasil. Kemenangan Gatot Kaca membuat Kayangan menjadi damai, aman, dan tentram kembali seperti biasa. Hingga suatu saat
dirinya membantu ayahnya dalam perang Baratayuda, sebuah perang saudara yang menumpas banyak nyawa, termasuk Gatotkaca atau Jabang Tetuka yang akhirnya terbunuh di tangan Adipati. Karena sang paman itulah kesaktian dari Kawah Candra di Muka yang menjadi legenda di tanah Jawa, khususnya di dataran tinggi Dieng. Itulah sekelumit tentang kisah sejarah atau legenda Kawah Candra di Muka yang menjadi saksi bisu kehebatan Gatotkaca.